Malam Senin yang akan datang itu adalah malam yang nisfu Sya'ban, malam yang dikatakan bahwa 5 malam yang mana di situ doa dikabulkan. Salah satu daripada malam yang 5 itu adalah Lailah minal nisfi Sya'ban. Lailah an-nisfi min Sya'ban. Malam yang mana daripada pertengahan di bulan Sya'ban. Ini itu malam Senin yang akan datang. Itu semua di malam itu doa. Terserah aja itu masing-masing, ya kan? Ya, pokoknya apa yang mau diniatkan itu di doa pada malam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemuliaan malam itu kita dianjurkan untuk menghidupkan malam. Dihidupkan malam itu dari ada yang mengatakan Nabi sholat Isya sampai kepada sholat subuh. Ada yang mengatakan menghidupkan malam itu sholat Isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Niatnya itu sholat subuh berjamaah. Itu juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada yang beramalan semalam suntuk. Kalau di Banjar itu kalau malam nisfu Sya'ban itu nggak ada namanya sepi. Ini musola ini, langgar ini, masjid ini semuanya gemuruh mengadakan akan zikir bersama, doa bersama, ya. Nah itu jadi kelebihannya situ, ya. Dan kemudian di situ juga banyak sekali kelebihan. Malam itu adalah perubahan. Artinya apabila kita berdoa kepada Allah, yang mana Allah berikan sesuatu yang mana di situ ada suratan takdir kita, maka minta kepada Allah mudah-mudahan malam itu bisa diubah. Karena di situ saat itu adalah pencatatan amal ibadah kita. Ya. Begitu juga ada yang mengatakan malam itu adalah bertambahnya air Zam-Zam. Dan coba saking mulianya malam nisfu Sya'ban itu, sehingga malam itu dikatakan lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Coba. Ya, ada sebagian mengatakan lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Nah, ya, maka banyak di situ mengisi malam itu dengan baca surah Yasin 3 kali. Kemudian lagi sholat tasbih berapa rakaat. Nah, semuanya itu dilakukan pada malam itu. Itu kelebihan Allah berikan kepada orang-orang yang memang menghidupkan malam. Tapi yang menghidupkan malam itu ada orang-orang yang tidak diterima oleh Allah doanya. 5 malam, artinya di dalam nisfu Sya'ban itu ada beberapa orang yang mana orang itu tidak diterima doanya. Salah satunya adalah orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Apakah dia itu menyekutukan dengan benda atau menyekutukan dia dengan, pokoknya Allah itu disamakan dengan yang macam-macam. Nah itu orang yang musyrik itu kalau dia tidak bertobat kemudian tidak masuk ke dalam agamanya Allah atau bersyahadat, maka dia tidak akan diterima doanya pada malam hari itu. Yang pertama. Yang kemudian lagi aqun liwalidayhi, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Nih, orang yang durhaka sama kedua orang tua. Jadi malam itu tidak akan diterima orang yang durhaka sama kedua orang tua. Itu ya. Nah, salah satunya juga adalah orang yang mana durhaka kepada suaminya. Ya, termasuk di sini orang yang durhaka sama suaminya karena di sini termasuk musyahin, qati'ur rahim. Hati-hati ibu-ibu. Cemburut saja di muka, di hadapan suami, cemburut itu getar sudah aras. Coba. Ini saya lawan nih bapak-bapak, ya ibu-ibu malam ini saya sekakmat dulu. Ya kan? Pokoknya cemburut saja, belum lagi ngangkat suara, ya kan? Belum lagi marahin suami, ngomelin, ini macam-macam, ya kan? Inilah kita ini golongan suami takut istri, ya kan? Itu jadi sedikit aja adanya. Cuma kita ini bukan takut sama istri, cuma ada sebagian orang yang mana dia itu tidak mau terulang kali. Kan ada orang yang pernah cerai.
Jadi dia tidak mau mengulang yang cerai yang kedua kali, ketiga kali itu, dengan dia menjaga perasaan istrinya. Cuma yang dijaga perasaan istrinya ini nggak pernah menjaga perasaan suaminya. Pokoknya dikasih tahu dia yang paling bisanya, dia yang paling hebatnya, dia yang ngatur lagi. Ya, pokoknya di rumah ini tidak ada yang ngatur kecuali dia. Coba saking segitunya. Ya. Nah ini hati-hati ibu-ibu. Ya, hati-hati ibu-ibu. Malam itu nggak bakalan diterima doanya. Ya kan, kalau nggak minta maaf sama suami. Ya, minta maaf sama suami. Begitu juga dengan anak kepada bapaknya atau kepada, cuma ya biasanya ini abah kurus kumpul itu, abah beliau sama mama beliau itu ingin menanyakan kan, memberikan pilihan. Ini anak kita ini mau kita jadikan pedagang kah atau dia dijadikan orang alim? Maka kata kedua orang tuanya, kita kasih pilihan saja, kita tanya. Nah, kata kedua orang tuanya ini, kita nggak bakalan nanya atau kita nggak bisa nanya kepada anak kita, karena takut nanti anak kita tidak bisa menjalani, tidak bisa melaksanakan. Ya, tidak bisa melaksanakan apa yang di kita minta. Nah, jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu punya anak itu, jangan sembarangan suruh. Ada ulama yang dia itu nggak pernah menyuruh kepada anaknya. Pokoknya dibiarin aja. Kenapa? Takutnya nanti kalau disuruh anaknya itu tidak bisa, maka kualat anak itu. Kalau sudah anaknya kualat, nggak ada lagi ampun. Kecuali dia minta ampun sama kedua orang tuanya. Itu jadi hati-hati ibu bapak kalau punya anak, jangan dikit-dikit suruh. Ya, dikit-dikit langsung ngomel, dikit-dikit langsung. Ya. Kenapa? Anak kita ini anak yang akan menjadi penerus bangsa kita dan akan menjadi orang yang akan membahagiakan kita. Kalau dia kita buat menjadi orang yang durhaka, siapa lagi yang akan membahagiakan kita? Siapa lagi yang akan membahagiakan kita? Kok nakal anakku nih, gana-gananya nakal kayak ini, buat nangis aku. Dia nggak merasa bahwa dia yang membuat kualat, dia yang membuat ketulahan. Kenapa? Karena setiap dia menyuruh anaknya, itu dia langsung menganggap bahwa itu adalah perintah dan wajib itu. Sedangkan ini ada kemampuan anak itu, dalam batas kemampuan itu mungkin dia tidak bisa melaksanakan itu ya. Nah, itu ada sebagian ulama yang anaknya nggak pernah diperintah. Ada sebagian ulama gitu, itu anaknya nggak pernah diperintah. Ya, cuma dikasih tahu pelan-pelan ya, atau dikasih contoh dilakukan abahnya, kemudian anaknya ini coba segitunya ya. Nah, sehingga disinilah pada malam itu tidak akan diterima doanya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, begitu juga orang yang durhaka sama suami ya. Tidak ada suami durhaka sama istri, ya kan? Tidak ada di situ ceritanya suami durhaka sama istri, tidak ada. Ya, seandainya suaminya kawin lagi juga nggak ada namanya durhaka, ya kan? Ini suaminya diam-diam kawin, kemudian itu kawin lagi diam-diam, durhaka itu tidak ada. Ya, yang durhaka itu ada. Nah itu, jadi walaupun tanpa izin istri tetap juga itu bukan durhaka. Seandainya kawin lagi nih, seandainya ya. Nah, oleh sebab itulah tuh pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, itu yang kelima. Kemudian lagi orang yang tidak diterima doanya itu adalah orang yang mana di situ ada dendam di dalam hatinya. Tuh ada dendam di dalam hatinya. Kemudian juga di dalam orang yang salah satu orang yang tidak diterima doa pada malam nisfu Sya'ban itu adalah orang qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahmi. Ya, orang yang memutus akan silaturahmi. Nah, itu juga yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dan kemudian lagi ya, orang yang mana dia syaribul khamar, orang yang minum akan yang memabuk-mabukkan.
Nah, oleh sebab itulah sebelum malam nisfu Sya'ban hendaklah kita itu meminta maaf kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Emang gue pikirin dosa sama Allah itu bisa kita minta ampun sama Allah dan Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kepada manusia kita harus minta maaf dulu baru Allah ampuni. Kita harus minta maaf sesama manusia. Kita ini manusia tak luput daripada salah. Ibu-ibu, dijaga pandiran, dijaga omongan, ya. Nih, sedikit-dikit, biar aja. Iya, semuanya itu akan ngambil satu-satu kebaikannya sehingga habis kebaikannya dan dikatakan dia itu bangkrut, dia dikatakan rugi. Ya, karena omongan. Nah, jadi sehingga saya setelah acara biasanya saya minta maaf, minta ridho, minta halal. Kenapa? Karena takutnya nanti di yaumil qiyamah akan saya dituntut. Guru itu nyakitin hati saya, nyinggung saya. Ya, ayo nih minta pahalanya. Sedangkan saya ini pahalanya sedikit. Pahalanya ini tidak banyak, sholat juga tidak banyak, puasa tidak banyak, sudah tidak banyak pahalanya, diambil lagi sama orang yang tersakiti. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Nah itu jadi itu yang mana kebanyakan guru-guru kita itu minta ridho, minta halal. Coba almarhum Guru Zuhdi, setiap kita salaman minta maaf, minta ridho, minta halal. Dan coba kita lihat abad lulus kumpul, setiap pengajian minta ridho, minta halal. Sampai di akhir hayat beliau, di akhir daripada pengajian beliau meminta maaf. Beliau meminta maaf kalau ada makanan yang dihadiahkan, kalau ada minuman yang diminum, kalau ada semua hadiah-hadiah diberikan, itu ada tidak keikhlasan, minta ridho, minta halal. Itu semuanya begitu. Ya, dan coba. Nah itu oleh sebab itulah inilah mumpung kita belum masuk nisfu Sya'ban, ya, maka persiapkan diri kita, minta maaf kepada siapapun yang pernah kita sakiti. Kalaupun kita tidak bisa kita minta maaf, kita doakan Allahumma firli walahu, atau Allahumma firli, sebut nama. Kenapa? Karena kita mungkin tidak bisa ketemu sama orangnya langsung minta maaf. Ya, minta itu. Nah, sehingga itu yang penting sekali. Ya, sebelum masuk nisfu Sya'ban.